Bapa di surga, sekali lagi, kami berterima kasih atas hak istimewa untuk datang ke hadirat-Mu. Dan Bapa, kami berdoa agar Engkau menunjukkan kepada kami lebih banyak tentang Engkau. Agar kami dapat diubah, disentuh, dan menjadi seperti Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Kita telah menyelesaikan seri tentang orang Kristen sejati. Dan hari ini kita memulai seri baru, pengampunan penuh. Pengampunan penuh. Dan mungkin 4, 5, 6 pelajaran, kita akan berbicara tentang pengampunan. Saya ingin memberi Anda cerita singkat. Sebenarnya, saya akan memberi Anda 4 cerita. 2 dari mereka memiliki kesamaan. 2 lainnya memiliki kesamaan yang berbeda. Dan keempatnya berbeda di antara mereka. 2 dan 2. Dan saya ingin Anda memperhatikan dan memberitahu saya apa yang berbeda. 4 cerita. Cerita pertama singkat. Saya berada di sekolah, saya berada di kelas 3, saat itu sedang turun salju. Dan saya memiliki seorang guru yang memiliki topi Texas yang besar. Dan itu sangat menggoda bagi anak-anak untuk mengambil bola salju dan mencoba untuk memukul topinya. Dan saya berbicara dengan teman sekelas saya harus melakukannya. Engkau tidak akan melakukannya. Apa yang kamu katakan? Ya, saya akan melakukannya. Tidak, engkau tidak akan melakukannya. Saya melakukannya. Tetapi guru itu memperhatikan, dan dia menunduk, dan bola salju pergi ke jendela dan memecahkan jendela. Jadi mereka menelepon ayah saya. Dan ayah saya berkata, apakah engkau melakukannya? Ya, saya melakukannya. Engkau tahu itu salah? Ya, saya tahu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya berkata, engkau adalah ayahnya. Jangan meminta saya untuk membuat keputusan, karena engkau mungkin tidak menyukai apa yang saya putuskan. Dan ayah saya berkata, biarkan saya membuat pengakuan. Saya berkata, baik. Dia mengaku padaku, tapi terserah. Dan dia berkata, ketika saya di kelas 5, bukan kelas 3, saya melakukan hal yang sama, tetapi saya mengenai topinya. Dan dia berkata, ini kesepakatannya, Tuhan mengampuni saya dan mengubah saya menjadi sesuatu yang baik. Jadi tugas saya adalah untuk mengampunimu dan berdoa untukmu bahwa engkau akan berubah menjadi baik. Namun, engkau perlu memperbaiki jendela. Jadi inilah yang kita lakukan, engkau datang dengan saya hari Minggu. Engkau membantu saya sedikit bekerja, engkau membayar setengah dari harganya. Saya memberimu setengah lainnya sebagai kasih karunia. Dan engkau pergi dan memperbaiki jendela karena engkau memecahkannya. Saya berkata, baik. Lalu dia memberiku pelukan, dia menciumku, dan dia berkata, engkau masih kecil. Saya punya kebiasaan, saya akan mendengarkan ketika ayah saya dan ibu saya akan pergi tidur, datang ke pintu dan mendengarkan. Dan ibuku sangat tidak senang. Dia melakukannya sepanjang waktu, dan dia lolos begitu saja. Itu tidak benar. Ayah saya berkata, baiklah, bukankah kamu juga melakukannya? Bagaimana engkau bisa mewakili Tuhan kecuali engkau menunjukkan pengampunan? Engkau memanjakannya. Tidak, saya sebenarnya menunjukkan kepadanya bagaimana karakter Tuhan itu. Dan mereka berbicara, dan saya berada di pihak ayah. Itu satu cerita. Cerita kedua sedikit lebih keras dari itu. Engkau mungkin pernah mendengar cerita sebelumnya. Saya pikir saya pernah menceritakan kisah itu kepada kalian. Afrika Selatan, seorang wanita tua, 80 tahun kurang lebih, di suatu tempat di sana. Ngomong-ngomong 80 tahun tidak tua, maaf, hanya berpengalaman, lanjut usia. Dan wanita itu berada di pengadilan, di seberangnya ada seorang petugas polisi, Van der Broek. Dan petugas polisi itu telah membunuh putranya, memukulinya dengan kejam, menaruh bensin padanya dan membakarnya hidup-hidup. Dan kemudian dia mendatangi suaminya, memukulinya dengan keras, menembaknya di lutut, dan dia tidak pernah melihatnya lagi. Kemudian dia datang dan menjemput wanita itu, petugas polisi itu, dan membawanya ke tempat suaminya berada. Dia diikat tangannya di belakang punggungnya, di depan wanita itu, petugas polisi memukulinya, menyiram bensin, dan menyalakan api dan membakarnya hidup-hidup. Sekarang, saatnya tiba bagi petugas polisi untuk membayar perlakuan kejam itu. Jadi mereka berada di pengadilan. Dan dia dihukum, dia dinyatakan bersalah, dia perlu membayarnya. Dan pengadilan berkata kepada wanita itu, apa yang engkau inginkan terjadi supaya keadilan ditegakkan? Dan dia berkata, saya ingin 3 hal. Nomor 1, saya ingin seseorang membantu saya sampai ke lokasi di mana anak saya dibakar atau suami saya dibakar. Untuk mengambil abu dan memberi mereka penguburan yang layak.
Nomor 2, saya ingin Tuan Van der Broeke, yang membunuh mereka, datang sebulan sekali ke rumah saya. Dan menghabiskan hari bersama saya karena saya tidak punya keluarga lagi. Dia membunuh keluargaku. Saya ingin mengadopsi dia sebagai anak saya. Dan cinta apapun yang tersisa, saya akan memberikan kepadanya. Mudah-mudahan dia akan mengerti sedikit apa arti cinta dan dia akan berubah dan dia akan diselamatkan. Saya ingin dia berada di surga. Ketiga, saya ingin seseorang membantu saya berjalan ke arah dia. Dan mereka berkata, periksa dia jika dia punya pistol. Dia berkata, saya tidak punya senjata. Mereka membawanya dengan tangan dan membantunya pergi kepadanya. Dan dia pergi ke sana dan dia melompat ke arahnya, memeluknya. Dan dia berkata, saya ingin engkau tahu bahwa engkau telah diampuni sepenuhnya. Dan saya ingin engkau tahu bahwa bukan hanya saya, tetapi juga Yesus, telah mengampunimu di kayu salib. Jika engkau mengerti hal itu akan mengubah hidupmu. Jadi ini adalah dua cerita pertama. Sekarang saya akan memberimu dua cerita yang berbeda. Rumah sakit. Ada petugas parkir, dia berada di tempat tidur, dia mengalami kecelakaan mobil. Dia memiliki lengan yang patah dan kaki yang patah. Mereka harus melakukan suatu prosedur operasi. Dia harus dibius. Sekarang dia bangun. Ketika dia bangun, dia melihat dan berkata, ini tidak terlalu buruk. Saya bisa menggerakkan tangan dan kaki saya. Itu bukan kecelakaan yang buruk. Baik, saya baik-baik saja. Tapi dia melihat sesuatu di dadanya. Apa yang ada di sini? Dia menarik ke bawah gaun rumah sakit dan dia melihat perban besar, sangat rekat, sangat lengket, perban yang besar. Dia mengatakan, saya tidak ingat, saya mempunyai luka di dada saya. Apa ini di sini? Dan dia memperhatikan bahwa perban itu menutupi rambutnya. Bulu dadanya tidak dicukur. Dan dia berkata, saya tidak mendapatkan prosedur operasi di sini. Jadi dia menarik perbannya sedikit. Dan dia berkata, ups. Aduh, ini menyakitkan. Ini sangat lengket, perban ini menarik rambutku. Aduh, aduh, aduh. Dan dia melihat ke dalam. Dan di dalam, tidak ada apa-apa padanya. Tetapi ada spidol permanen di bagian dalam perban. Sebuah kalimat. Ini adalah hadiah kecil dari perawat yang engkau berikan tiket parkir minggu lalu. Ngomong-ngomong, perawat jangan mendapatkan ide ini. Jika ya, jangan beritahu orang-orang bahwa engkau mendapatkan idenya di gereja. Cerita berikutnya, sederhana, sangat cepat. Engkau lihat, ada pasangan, dan mereka saling mencintai, tetapi mereka mengalami hari yang berat. Dan ini lebih buruk daripada argumen lain sebelumnya dalam pernikahan mereka. Dan pria itu berkata dan wanita itu juga berkata. Dan pria itu berteriak dan wanita itu berteriak. Dan mereka saling memanggil nama. Mereka berhenti berkelahi secara fisik, tetapi mereka benar-benar saling menyinggung satu sama lain. Jadi mereka menjadi sangat marah, sangat kesal sehingga mereka berhenti berbicara. Tak satu pun dari mereka meminta maaf. Tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka tidak saling berbicara selama sehari, 2 hari, 5 hari, seminggu. Dan tidak ada yang ingin memecah kesunyian. Nah, pria itu baru sadar kalau dia dalam masalah. Karena keesokan paginya dia harus bangun jam 4 pagi, dan pergi lebih awal ke bandara, dan terbang untuk perjalanan bisnis. Tapi dia tidak bisa bangun. Selalu, istrinya yang membangunkannya. Tetapi dia tidak ingin memecah keheningan, jadi dia mendapat ide. Dia menulis catatan dan meletakkannya di sisi tempat tidur istrinya. Di meja nakas, yang mengatakan, tolong bangunkan saya jam 4 pagi. Di pagi hari, dia bangun jam 9. Burung bernyanyi, matahari sudah tinggi. Dia marah. Saya akan memecah kesunyian sekarang. Tapi dia melihat di sisi tempat tidurnya. Di meja nakasnya, sebuah catatan kecil yang mengatakan, sayang, ini jam 4 pagi. Tolong bangun. Apa perbedaan antara cerita-cerita tersebut? Dua cerita yang pertama, ayah saya dan kemudian wanita di Afrika. Dua cerita berikutnya, petugas polisi yang memberikan tiket parkir, engkau ingat? Dan pasangan. Apa perbedaan antara dua cerita tersebut? Di dua cerita yang pertama, engkau melihat apa? Pengampunan, engkau melihat kasih karunia. Dalam dua cerita yang terakhir, ada kebutuhan di dalam diri kita untuk membalas dendam, untuk menyamakan skor.
Untuk membuatnya adil, sebagaimana kita menyebutnya, membuatnya setimpal, sesuai cara kita memahami keadilan. Untuk membuatnya seimbang, mereka harus membayarnya. Ada keinginan, di dalam diri kita, di mana kita ingin menyamakan skor. Itu harus sama, seimbang. Bahkan dalam hal-hal baik kita melakukan itu. Seorang tetangga memberi kami tomat. Istri saya menyiapkan kue. Dia berkata, kita harus memberi sesuatu untuk membalasnya. Mengapa engkau ingin membalas kembali, baik atau buruk? Engkau mengikuti saya, kita selalu ingin memastikan bahwa itu seimbang. Sekarang, izinkan saya bertanya kepada kalian, dapatkah kalian benar-benar membalasnya? Apakah itu bagus, apapun yang engkau dapatkan, engkau akan membalasnya dan engkau mengukur nilainya. Pastikan engkau memberikan nilai yang sama. Engkau memahami saya, bisakah engkau benar-benar melakukannya, ketika engkau mencintai? Apakah engkau mengukurnya? Kita ingin menyamakan skor, tetapi kemudian kita tidak dapat menyesuaikan keduanya. Lakukan keadilan. Atau mengampuni karena engkau pergi ke gereja dan engkau belajar tentang pengampunan. Dan engkau membaca Alkitab, dan belajar tentang pengampunan. Dan engkau melihat apa yang Yesus katakan, dan belajar tentang pengampunan. Dan kemudian engkau tahu apa yang telah Tuhan lakukan untukmu dan engkau belajar pengampunan. Dan engkau tahu bahwa engkau harus mengampuni, tetapi kemudian engkau ingin menyamakan skor. Jadi bagaimana engkau mencocokkan keduanya? Apa yang engkau lakukan? Engkau lihat, mengampuni itu penting, bukan? Tapi di waktu yang sama, untuk mengampuni, saya merasa tidak enak, karena mereka tidak pernah meminta maaf. Mereka melakukannya padaku, mereka sangat menyakitiku, mereka menyinggung saya, inilah yang mereka lakukan, dan mereka tidak hanya menyinggung saya, tetapi mereka mempengaruhi hidup saya. Mereka sangat menyakitiku sehingga saya masih menderita, dan mereka tidak pernah meminta pengampunan. Dan engkau tahu, jika mereka melakukannya, mereka tidak tulus, mereka hanya melakukan tugas mereka. Saya tahu mereka tidak tulus. Engkau memahami saya, dan mereka tidak pernah berubah dan mereka terus melakukannya. Apakah mengampuni itu adil? Ini seperti saya memungkinkan mereka untuk terus melakukannya. Saya tidak bisa melakukan itu. Apakah engkau tahu apa yang saya bicarakan? Apakah itu pernah terjadi pada Anda? Apa artinya mengampuni? Apakah itu berarti membiarkan mereka lolos begitu saja? Dan terkadang kita sebagai manusia bingung, hati-hati, antara mengampuni dan melupakan. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Saya tidak berbicara tentang melupakannya. Saya berbicara tentang mampu mengampuni, tidak menyimpan dendam. Tidak membenci, tidak menghakimi, tidak menghukum, tetapi membiarkan saja dan melanjutkan. Mengampuni dan melanjutkan. Tetapi pada saat yang sama, saya tidak berbicara tentang tidak cukup bijak. Untuk mengambil pelajaran dan berhati-hati untuk tidak menghakimi mereka. Tetapi berhati-hatilah agar engkau tidak memungkinkan mereka melakukannya lagi. Sehingga engkau mencegahnya untuk terjadi lagi. Ada perbedaan antara keduanya. Engkau memahami saya, antara mengampuni mereka atau membiarkan mereka lolos begitu saja dan mengulanginya lagi dan lagi. Itu tidak baik untuk mereka dan itu tidak baik untuk Anda. Jadi saya tidak berbicara tentang mengizinkannya. Saya berbicara tentang mengampuni. Dan terkadang kita membingungkan keduanya. Saya akan memulai pelajaran sekarang karena engkau tahu apa yang saya bicarakan. Ada sepasang orang Asia, mereka belum menikah. Dua orang muda, seorang wanita yang baik, sangat terpelajar, cerdas, cantik, masa depan yang cerah, sangat cerdas. Dan pria yang mencintainya, atau begitulah katanya, dan mereka berkencan selama 1 tahun. Tapi mereka tidak pernah punya cukup waktu untuk saling mengenal, karena dia masih sekolah, menyelesaikan dokternya. Dan dia selalu sibuk menulis disertasinya. Dan akhirnya mereka bertemu suatu hari dan pria itu berkata padanya, dia mengajukan pertanyaan. Saya ingin menikahimu, maukah kamu menikah denganku? Dan wanita itu berkata, kamu tidak begitu baik, tapi tidak. Pria itu berkata, apa? Wanita itu berkata, kamu menyakitiku. Apakah kamu tidak mencintaiku? Ya, saya mencintaimu. Saya menyiapkan bunga-bunga ini dan cincin ini dan saya memanggil teman-teman saya. Dan saya memanggil musisi-musisi ini untuk memainkan biola. Tidak, maaf. Karena wanita itu menganggap bahwa mereka perlu lebih mengenal satu sama lain. Dan mereka perlu memastikan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Dan wanita itu perlu memastikan bahwa pria itu benar-benar mencintainya. Bukan cinta yang akan berlalu setelah 3 bulan, tetapi cinta yang akan bertahan. Sampai ke titik seluruh hidup dan pengorbanan diri. Jadi wanita itu ingin memastikan.
Tapi pria itu tersinggung. Dia sangat tersinggung dan dia menganggapnya sangat buruk. Sehingga dia berkata, dia menyakiti perasaanku. Dia tidak peduli. Saya berpikir begini dan begitu. Tapi dia tidak seperti itu. Dan engkau tahu apa? Dia akan membayarnya. Dan dia membiarkan dirinya memupuk emosi negatif. Dan emosi itu perlahan mulai mengendalikan pikirannya. Dan semakin dia memikirkan emosi negatif itu, semakin perasaannya mengambil alih. Dan merasa tersinggung, dan sakit hati itu, berubah menjadi kepahitan. Dan kepahitan itu berubah menjadi kebencian dan itu berubah menjadi keasaman di hatinya. Bagaimana dia bisa melakukan itu padaku? Dia mempermalukan saya. Dia akan membayarnya. Jadi dia menyusun rencana. Dia mendapatkan asam. Dan pria itu berkata, saya ingin bertemu denganmu. Dan wanita itu datang dan dia tersenyum, bagaimana kabarmu? Kemarilah, saya ingin mencium dirimu. Ketika wanita itu mendekat, pria itu melemparkan asam ke wajahnya. Dan dia merusak wajahnya dengan membakarnya. Dan ini adalah kisah nyata, sebenarnya. Saya bisa memberi kalian namanya, lokasi, semuanya. Dan membakar matanya. Jadi menghancurkan hidup wanita itu. Tidak ada wajah, benar-benar rusak. Tidak ada penglihatan, dia kehilangan penglihatannya. Dia menjadi buta. Tagihan rumah sakit, rasa sakit, waktu di rumah sakit selamanya. Seluruh masa depan hidupnya hancur. Jadi mereka pergi ke pengadilan. Di pengadilan, hukum negara berpihak pada wanita itu, dan menyatakan pria itu bersalah. Dan dia dihukum, menurut hukum di negara itu, kaki untuk kaki. Dan pengadilan berkata, wanita itu harus membuang asam di wajah pria itu. Begitulah cara pria itu membayarnya. Jadi tidak ada yang akan melakukannya lagi. Jadi media mendatanginya dan berkata, apa pendapat Anda tentang hukuman itu? Dan dia berkata, engkau tahu, saya pikir itu benar, itu adil. Dia pantas mendapatkannya karena dia melakukannya padaku, dia menghancurkan hidupku. Kedua, saya tidak ingin dia melakukan itu pada orang lain. Saya tidak ingin orang lain melakukan itu kepada orang lain, hal yang sama. Saya tidak ingin siapapun mengalami rasa sakit yang saya alami. Itu adalah adil. Itu adalah hukuman yang adil. Jadi saatnya tiba ketika dia seharusnya melemparkan botol asam ke wajahnya. Tapi dia buta, jadi mereka ada di ruangan. Ini adalah petugas polisi. Ini wanita itu. Ini pria itu yang diborgol. Ini adalah saksi. Dan dokter yang datang dengan asam dan berkata kepadanya. Saya siap. Katakan padaku, apa yang engkau ingin saya lakukan? Haruskah saya melanjutkan? Saudara-saudara, biarkan saya berhenti di sini sebentar dan mengatakan ini. Saya tidak tahu apa yang engkau pikirkan dan saya tidak peduli. Engkau mungkin berpikir ini tidak benar. Itu barbar. Mengapa mereka melemparkan kembali asam ke wajahnya? Tapi engkau tahu, jika wanita itu adalah putrimu, saya pikir engkau akan berpikir berbeda. Engkau memahami saya, di sisi lain, engkau mungkin berkata, hei, engkau tahu, dia layak mendapatkannya, dia melakukannya pada wanita itu. Lalu bagaimana dengan kasih karunia dan Yesus di kayu salib? Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sama seperti engkau diampuni, begitulah engkau harus mengampuni. Jadi engkau mungkin berpikir seperti ini atau itu. Apa cara yang benar? Jangan jawab. Saya ingin mengingatkan kalian sesuatu di sini. Kita semua memiliki beberapa botol asam di hati kita, lebih kecil atau lebih besar. Seseorang telah melakukan sesuatu padamu entah kapan, baik ketika engkau masih anak-anak atau nanti. Atau ketika engkau sudah dewasa atau ketika engkau sudah tua atau berkali-kali. Mereka mungkin telah melakukan sesuatu yang kecil. Mereka mungkin melakukan sesuatu yang sangat besar yang mempengaruhi hidupmu selamanya. Itu mengubah hidupmu selamanya. Dan engkau memiliki botol asam itu dan engkau mungkin tahu, atau engkau mungkin tidak tahu dan itu ada di dalamnya. Apa yang akan engkau lakukan dengan itu? Lemparkan kembali ke wajah mereka atau wajah seseorang karena mereka tidak ada lagi. Simpan di dalam mendidih dan terbakar. Apa yang akan engkau lakukan dengan asam yang ada di dalam botol yang ada di dalam hatimu? Saya tidak tahu apa yang ada dalam kasusmu. Saya tahu milik saya. Saya akan memberimu sebuah contoh. Botol asam yang sangat kecil. Ini bukan yang besar. Itu hanya botol kecil, gelas perjamuan yang berisi asam. Selama krisis, selama komunisme di Rumania dan ada embargo bensin di Yugoslavia karena perang.
Dan karena itu, tidak ada bensin di Rumania karena mereka akan menjualnya ke Yugoslavia. Sangat mahal untuk menghasilkan uang. Dan terjadilah krisis bensin di Rumania. Dan pemerintah untuk mengaturnya, saya tidak tahu bagaimana kalian menyebutnya, porsi yang semua orang bisa dapatkan. Jumlah yang bisa kalian dapatkan dan itu 10 galon sebulan. Apakah kalian mendengar apa yang saya katakan? Itu adalah 40 liter sebulan, kurang lebih. Dan engkau akan pergi dan akan menunjukkan it kalian dan mereka akan melihat dalam daftar. Dan membuat tanda silang bahwa engkau sudah mendapatkan 10 galon, berikutnya. Dan jika kalian sudah menghabiskan 10 galon, engkau tidak bisa mengemudi, engkau berjalan. Dan bahkan untuk 10 galon itu, kalian harus mengantri 2, 3 hari, 3 malam, karena tidak ada bensin. Ketika bensin datang di pompa bensin, ada antrian yang panjang dan saya serius. Engkau dapat menemukan di Google dan engkau akan melihat gambar dari waktu itu di Rumania, barisan di belakang tikungan, di belakang tikungan. Dan kami akan mengantre, mengambil tempat antrian di barisan, dengan mobil, pada jam 2 sore dan tinggal sampai malam. Tidur di mobil, dan besok pagi ketika bensin datang, engkau mungkin mendapatkan 10 galon bensin. Jika tidak hari berikutnya, mungkin, jika tidak, keesokan harinya, dan engkau menyimpan 10 galon untuk keadaan darurat. Sekarang, izinkan saya menjelaskan, engkau tidak akan menyalakan mobil karena akan menggunakan bensin. Jadi engkau membuatnya di posisi netral, dan ketika mereka mulai menjual bensin. Mobil pertama mendapat 10 galon, mereka pergi, engkau akan mendorong mobilmu beberapa kaki lagi dan menunggu. Dan kemudian ketika mereka bergerak lagi, engkau akan mendorong mobilmu lagi, seperti itu sepanjang hari. Engkau tidak menyalakan mobil, engkau hanya mendorongnya sampai engkau mendapatkan bensin. Apakah engkau mengikuti saya? Yah, saya berada di antrian suatu hari dan suatu malam dan saya melihat pompa bensin. Semakin dekat, dan semakin dekat, dan semakin dekat, dan giliran saya datang. Dan saya di sini, dan itu pompa bensin, pria itu mendapatkan bensin, dia pergi. Dan ketika saya mendorong mobil saya, seorang pria yang tidak mengantri sepanjang hari dan sepanjang malam, datang. Dan dia parkir di depan saya di pompa bensin dan dia menunjukkan it-nya dan dia mendapatkan 10 galon. Saya berkata, sobat, saya berikutnya yang di barisan dan dia malah bersiul. Halo, ini giliran saya, tetaplah di barisan seperti semua orang. Saya tidak peduli. Ya, tapi saya peduli. Saya tidak peduli terhadapmu. Saya tidak bisa memberitahumu apa yang terjadi di perut saya. Saya tidak bisa menjelaskan perasaan di sini. Bagaimana perasaan saya? Dan telinga saya menjadi merah, ketika saya marah, telinga saya menjadi merah. Dan istri saya, sayang, tenanglah. Dia berada di dalam mobil bersamaku, jadi saya tidak sendirian dan kami berbicara, membaca, dan tidur. Sayang, tenanglah, tinggalkan dia sendiri, dia mungkin punya pisau, dia mungkin melakukan sesuatu yang bodoh, biarkan saja dia pergi. Tapi itu tidak benar, saya berkata, hei, tidakkah engkau peduli, engkau membawa anak-anakmu, mereka melihat apa yang engkau lakukan. Saya tidak peduli denganmu, saya tidak peduli dengan mereka, tinggalkan saya sendiri. Dia punya bensin. Sekarang, izinkan saya bertanya, jika engkau berada di tempat saya, bagaimana perasaanmu? Dan itu hal kecil. Tidakkah engkau merasakan keasaman di perutmu dan engkau merasa seperti kesal? Engkau tahu apa yang saya bicarakan? Jadi orang mungkin telah melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk dari itu kepadamu. Dan mungkin kerabat dan mungkin teman, siapa yang tahu? Dan engkau memiliki asam di dalam dirimu dan terkadang itu terus menumpuk. Dan mereka tidak pernah meminta maaf dan mereka tidak pernah berubah. Apa yang engkau lakukan? Saya memiliki anggota gereja di distrik saya sebelumnya, dan saya tidak dapat memberimu banyak detail. Kecuali bahwa mereka berteman, dua keluarga ini, dan mereka saling membantu, dan saling mengunjungi, dan bekerja bersama. Dan dia mengambil istrinya dan melarikan diri mereka berdua. Dan dia berkata, saya pikir engkau adalah teman terbaik saya, engkau menghancurkan hidup saya. Dan dia berkata kepada saya 4 tahun kemudian, bahkan jika saya melihat mereka di kota. Saya merasakan sakit di perut saya, keasaman, dan saya tidak bisa melepaskannya, saya tidak bisa move on dan melupakannya. Apakah engkau tahu yang saya maksud? Orang mungkin telah melakukan sesuatu kepadamu? Bagian yang aneh adalah bahwa mereka yang melakukannya padamu terkadang tidak tahu, dan terkadang tidak peduli. Dan engkau tahu apa? Engkau adalah orang yang menderita. Engkau adalah orang yang memiliki keasaman. Engkau adalah orang yang terpengaruh. Engkau adalah orang yang tersakiti dan engkau tidak bisa berjalan terus. Mereka berjalan terus dan mereka memiliki hidup yang baik. Engkau memahami saya? Jadi izinkan saya mengatakan ini, sebelum kita masuk ke pokok bahasan. Mengampuni, sebagian besar bukan untuk mereka, tetapi sebenarnya itu untukmu. Itu membantumu, itu memberimu kedamaian. Engkau dapat melanjutkan hidup.
Saya punya teman di salah satu gereja di Chicago dan pendeta melakukan sesuatu yang mengerikan. Dan dia berkata, itu tidak benar. Dan pendeta tidak peduli dengan Alkitab, tidak peduli apapun. Pada kenyataannya, pendeta tersebut berkhotbah dari mimbar mengatakan, tidak ada penciptaan. Dan Alkitab itu seperti dongeng, engkau seharusnya tidak mempercayainya. Akhirnya pendeta itu dipecat. Puji Tuhan. Tapi sementara itu, teman saya menghadapinya dengan sopan. Dan pendeta itu dengan kecepatan penuh, kekuatan penuh melawan temanku. Dan teman saya menelepon saya dan mengatakan, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Dia mengambil semua posisiku. Dia membuat hidup saya sulit. Saya akan melawannya kembali. Saya akan mengirim surat ke conference. Mengirim surat ke uni, mengirim surat ke divisi. Saya akan pergi dan berbicara dengan para anggota untuk menentangnya. Saya berkata, hentikan. Pergilah ke gereja yang lain. Mengapa saya melakukan itu? Dia melakukannya padaku. Saya akan melakukannya padanya. Jika saya menderita, dia harus menderita. Engkau menghabiskan energimu untuk melakukan sesuatu yang dia lakukan. Mengapa engkau tidak menghabiskan energimu, mengunjungi orang sakit, menyelamatkan yang terhilang? Memberitakan Injil, melakukan sesuatu yang baik, dan engkau memiliki kedamaian. Biar Tuhan yang menghakimi karena Tuhan adalah hakim. Dan dia melakukan keadilan lebih baik darimu. Percayalah kepadaku, Tuhan itu adil. Jadi saya berkata, mengapa engkau tidak pindah ke gereja yang lain saja? Tidak, saya tidak bisa membiarkan begitu saja. 2 tahun kemudian, dia menelepon saya dan berkata, ini menghancurkan hidup saya, ini menghancurkan kedamaian saya. Itu merusak keluarga saya, itu merusak hari Sabat saya. Saya tidak memiliki kedamaian. Setiap Sabat, hanya itu yang kami bicarakan, hanya itu yang kami lakukan. Jadi saya akan pindah ke gereja yang lain. Dia pindah dan 2 tahun kemudian, dia menelepon saya dan dia berkata, saya sangat senang. Dan kami melakukan penginjilan, dan melakukan ini, dan kami melakukan perjalanan misi. Dan saya berkata, akhirnya dia mengerti. Jadi, saudara-saudara, engkau mulai melihat gambarannya. Terkadang kita memupuk rasa sakit itu. Kita membiarkannya mendidih di dalam, sampai terbakar di dalam, dan merusak jiwa dan hidupmu. Dan yang lainnya, mereka bahkan tidak peduli atau mungkin mereka peduli. Jadi kembali ke cerita kita. Wanita itu buta. Wanita itu terbakar, hidupnya hancur. Mereka ada di dalam ruangan. Dan dokter itu berkata, saya punya sebotol asam. Saya siap. Haruskah saya lanjutkan? Haruskah saya melemparkannya ke wajahnya? Dia layak mendapatkannya. Tetapi itu tidak mudah, karena di satu sisi, itu adalah hal yang adil, setimpal untuk dilakukan. Tetapi di sisi lain, engkau pergi ke gereja dan belajar tentang pengampunan. Engkau membaca Alkitab dan belajar tentang pengampunan. Engkau belajar tentang Tuhan, bagaimana engkau telah menyakiti Tuhan, tidak hanya 1 kali. Tetapi berkali-kali. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa harian. Dan dosa-dosa yang begitu kecil sehingga kita terbiasa dengannya dan kita bahkan tidak tahu bahwa kita berdosa. Namun demikian, kita melakukan dosa. Dan terkadang dosa-dosa yang kita tahu salah. Dan kita meminta ampun dan kemudian kita melakukannya lagi. Dan meminta pengampunan, dan melakukannya lagi, dan meminta pengampunan dan melakukannya lagi, dan meminta pengampunan dan melakukannya lagi. Dan engkau ingin Tuhan mengampunimu bukan? Dan engkau terus menyakitinya, tetapi engkau menginginkan pengampunan penuh secara gratis. Kita ingin dosa-dosa kita dihapus dan Tuhan datang kepadamu dan dia berkata, aku akan mengampuni dosa-dosamu dan melemparkannya ke dasar Palung Mariana, dasar lautan. Dan aku akan memasang tanda dilarang memancing di atas, sehingga tidak ada yang akan mendapatkannya lagi. Dan Tuhan berkata, aku melakukannya tanpa bayaran. Aku yang akan membayarmu. Engkau sepenuhnya diampuni karena aku mengasihimu. Jadi, Yesus, ketika mereka menyeret Maria kepada Yesus, Yesus berkata kepadanya, aku tidak menghukummu. Tetapi mereka yang menyeret Maria kepada Yesus, berdosa dengan dia. Dan Yesus bisa saja mencela mereka di depan umum dengan cara yang keras. Inilah yang mereka lakukan. Dan Yesus tidak melakukannya, dia menulis di atas pasir untuk dapat menghapusnya dan merahasiakannya. Tidak mencela mereka karena dia ingin mereka mengalami kasih karunia juga. Dan kemudian engkau pikirkan tentang perumpamaan yang Yesus berikan. Ketika dia berkata, orang ini berhutang banyak, dan dia diampuni semua hutangnya. Orang ini berhutang sedikit dan orang yang berhutang banyak tidak dapat mengampuni orang yang berhutang sedikit. Dan kemudian Yesus berkata, barang siapa yang banyak diampuni, menunjukkan banyak kasih. Dalam cerita yang berbeda, Yesus berkata, dengan ukuran engkau mengampuni, maka akan diukurkan kepadamu.
Jadi jika engkau banyak mengampuni, engkau akan diampuni. Bahkan, dalam doa Bapa kami, dikatakan, ampunilah dosa kami, sama seperti kami mengampuni orang lain. Jadi engkau pergi ke gereja dan engkau mempelajarinya dan engkau tahu bahwa engkau seharusnya mengampuni. Jadi engkau melihat Yesus di kayu salib, engkau membaca kutipan, ribuan kutipan. Saya bisa membacakan satu untukmu jika engkau mau. Dikatakan di sana, ketika kita datang untuk memohon belas kasihan dan berkat dari Tuhan, kita harus memiliki roh kasih dan pengampunan. Bagaimana kita bisa berdoa, ampuni dosa kami, jika kita tidak mengampuni dosa orang lain? Jika kita berharap doa kita didengar, kita harus mengampuni dengan cara yang sama, sejauh kita berharap diampuni. Jadi pada dasarnya, saudara-saudara, di satu sisi, kita belajar bahwa kita harus mengampuni. Di sisi lain, mereka membakar hatiku, mereka membakar wajahku, mereka membuatku buta. Mereka mempengaruhi hidup saya, mereka menghancurkan hidupku, dan engkau membiarkannya menghancurkan hidupmu dan engkau merebusnya di dalam. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tidak mudah untuk mengampuni. Tuhan telah mengampunimu dan saatnya tiba bagimu untuk melakukan hal yang sama, untuk mengampuni orang lain. Saudara-saudara, Yesus berbicara tentang pengampunan, tetapi saya ingin engkau memperhatikan. Dia tidak pernah berbicara seperti engkau disarankan, seperti, maukah engkau memikirkannya? Setiap kali Yesus berbicara tentang pengampunan, itu adalah suatu keharusan. Ini adalah kondisi untuk keselamatan. Ini adalah syarat bagimu untuk diampuni. Ini adalah perintah. Dia tidak mengatakan, mungkin engkau dapat. Dia berkata, engkau harus. Bukannya, jika engkau seorang Kristen, cobalah untuk melakukannya, mungkin engkau dapat mengusahakannya. Dia berkata, engkau harus. Engkau tidak punya pilihan lain. Engkau perlu mengampuni. Titik. Ini bukan saran. Bahkan, dia berkata, jangan menghakimi, jika engkau tidak ingin dihakimi. Janganlah kamu menghukum, jika engkau tidak ingin dihukum, ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Berapa kali? 490 kali sehari. Dan dalam budaya Ibrani, 7 kali 7 berarti bukan 7, itu berarti sebanyak yang diperlukan. Jika engkau berbicara dengan orang Ibrani, mereka akan memberitahumu. Pada dasarnya, Yesus tidak menyarankan, mungkin engkau bisa melakukan itu. Dia berkata, untuk menjadi seorang Kristen, untuk menjadi seperti Yesus, engkau harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Untuk diampuni, untuk diselamatkan, engkau harus mengampuni. Jadi mari kita masuk ke ayat Alkitab. Inilah yang Paulus katakan. Jadi saya memberitahumu ini, Efesus 4 ayat 17. Dan saya menegaskan kepadamu, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekarang saya akan melompat ke ayat 25. Oleh karena itu, masing-masing kamu harus. Saya memberimu 2 ayat. Ayat yang pertama dikatakan, saya menegaskan atau menuntut. Ayat yang kedua dikatakan, engkau harus. Dan kemudian Paulus memberi kalian, daftar hal-hal yang harus engkau lakukan. Dalam daftar itu, dia berkata, engkau harus mengampuni. Dan jika engkau terus membaca daftar itu, singkirkan kepahitan. Tidak baik menyimpannya di dalam dirimu. Dan kemudian dia berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi izinkan saya mengatakan ini. Mereka yang tidak mengampuni dapat pergi ke gereja, dapat memelihara sabat, dapat membayar perpuluhan. Melakukan penginjilan, mengajar sekolah sabat, bernyanyi dalam paduan suara, pergi ke pertemuan perkemahan dan makan makanan yang sehat, kacang hijau. Baik, tetapi jika mereka tidak mengampuni, mereka adalah orang Kristen nama saja, tetapi mereka bukan orang Kristen sejati. Karena orang Kristen sejati melakukan apa yang telah dilakukan Kristus. Orang Kristen sejati mengampuni. Jadi engkau mungkin punya alasan untuk tidak mengampuni. Tetapi inilah yang dilakukan Paulus. Paulus tidak mengatakan, jika mereka mengaku, engkau mengampuni. Paulus tidak mengatakan, jika mereka berubah, engkau mengampuni. Paulus tidak mengatakan, jika mereka tulus, ketika mereka meminta maaf, maka engkau mengampuni. Paulus tidak mengatakan, jika. Paulus berkata, titik. Engkau harus mengampuni. Jika mereka meminta atau tidak, apakah mereka bersungguh-sungguh atau tidak, jika mereka telah mempengaruhimu banyak atau sedikit. Jika mereka berubah atau tidak, jika mereka mengulanginya atau tidak, engkau mungkin ingin menjadi bijaksana. Dan tidak terlalu dekat dengan mereka dan mencegah hal itu terjadi lagi.
Namun, engkau harus mengampuni, terlepas dari apa yang mereka lakukan. Sejauh yang engkau ketahui, Paulus berkata, tidak ada kondisi. Engkau harus mengampuni orang tuamu atau anakmu, pasanganmu atau tetanggamu, bosmu atau temanmu. Siapapun yang telah menyakitimu, engkau harus mengampuni. Dan kemudian sisanya adalah antara mereka dan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan lebih adil dari engkau. Dan dialah yang akan menghakimi, dan dia akan melakukan itu. Engkau tidak perlu mengajarinya keadilan. Paulus berkata, ini dia. Ini adalah keharusan. Ini adalah perintah. Tidak ada syarat untuk pengampunan. Tidak ada jika dan kemudian. Engkau hanya mengampuni. Jadi mengapa mengampuni? Karena saya keberatan, saya punya alasan, ada alasan nyata. Mereka tidak meminta, mereka menyinggung, mereka menyakiti. Mengapa mengampuni? Dan Paulus memberikan satu alasan, hanya satu, sangat sederhana. Dia mengatakan, engkau harus mengampuni. Mengapa? Karena Tuhan telah mengampunimu. Itulah alasannya. Karena engkau telah diampuni, itulah alasan mengapa engkau harus mengampuni. Tidak ada alasan lain dan engkau tidak perlu yang lainnya. Dengar, izinkan saya membacakan kutipan dari perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 251. Dasar dari segala pengampunan terdapat dalam kasih Allah yang tidak berdasarkan jasa. Tetapi oleh sikap kita terhadap orang lain, kita tunjukkan apakah kita sudah menjadikan kasih itu milik kita. Apakah sudah cukup jelas, ketika engkau mengampuni, engkau menunjukkan bahwa engkau memahami anugerah Tuhan kepadamu? Dan ketika engkau tidak mengampuni, engkau menunjukkan bahwa engkau belum mengalami kasih karunia. Engkau mungkin berbicara tentang kasih karunia, tetapi engkau belum mengalami kasih karunia. Karena pepatah mengatakan, engkau ingat, semakin engkau berjalan di antara bunga, semakin besar kemungkinan engkau berbau seperti bunga. Semakin engkau berjalan di antara kasih karunia, semakin besar kemungkinan engkau merasakan, menyinarkan, membagi kasih karunia. Dan orang-orang tidak dapat memberikan apa yang tidak mereka miliki. Bagaimana mungkin engkau memberi pengampunan jika engkau tidak pernah mendapat pengampunan? Oleh karena itu, orang yang tidak mengampuni adalah orang yang belum diampuni. Bukan karena Yesus tidak membayar untuk mereka, tetapi karena mereka tidak pernah menerimanya. Tuhan mengampuni mereka. Mereka tidak menginginkannya. Mereka tidak menggunakan iman. Mereka ingin membuatnya seimbang, bahkan untuk membayarnya, dan engkau tidak dapat membayarnya. Dan oleh karena itu, orang-orang yang menerima pengampunan penuh dari Tuhan. Untuk semua dosa mereka, terlepas berapa banyak, tidak peduli seberapa buruk. Yang menerima pengampunan penuh dalam iman, ketika mereka melihat berapa banyak yang telah Tuhan lakukan untuk mereka. Mereka tidak bisa tidak berbagi kasih karunia yang sama dengan orang lain. Engkau memahami saya, jadi biarkan saya mengatakannya kembali, seperti yang saya katakan sebelumnya. Ketika engkau mengampuni, engkau menunjukkan bahwa engkau membuat kasih itu milikmu sendiri. Engkau telah mengalaminya, dan sekarang engkau memilikinya di dalam dirimu. Saudara-saudara, kita semua membutuhkan pengampunan. Apakah ada orang di sini yang tidak membutuhkan pengampunan? Kita membutuhkan pengampunan lebih dari udara, lebih dari makanan. Kita telah berdosa, kita semua. Tidak ada salah satu dari kita kecuali saya, tidak ada orang yang benar di sini. Ya, kedengarannya bagus, tapi bicaralah dengan istri saya, dan kemudian engkau akan tahu lebih baik. Tidak ada satupun, Alkitab katakan. Tidak satupun. Nah, politisi, mereka kudus, mereka tidak pernah mengakui dosa, tetapi mereka berbohong. Saya pikir orang akan lebih menghargai, jika mereka bisa cukup dewasa untuk meminta maaf. Saya melakukan kesalahan, saya minta maaf. Jadi kita semua membutuhkan kasih karunia. Kami sangat membutuhkan pengampunan. Kita menginginkan, kita mendambakan. Kita berbuat dosa sepanjang waktu dalam tindakan, dalam kata-kata, dalam pikiran. Kita berdosa dalam segala yang kita lakukan, hal-hal kecil atau besar sepanjang waktu, kita berdosa. Dan kita membutuhkan kasih karunia Allah. Dan izinkan saya menjelaskan kasih karunia, cara kerjanya. Saya membaca sebuah cerita. Max Lucado menulis sebuah cerita, dan dia mengatakan, ada upacara kelulusan di California. Dan pasangan diundang dan dia diundang untuk berbicara di upacara itu. Dan ketika dia datang untuk berbicara, dia berbicara kepada para siswa yang akan lulus. Dan setelah itu, dia diundang dalam acara pribadi. Dan ada sekitar beberapa orang yang lulus, alumni yang lulus, 50 tahun yang lalu dari sekolah yang sama. Dan dia diajak makan bersama dengan para alumni itu. Dan setelah mereka makan, presiden sekolah memberikan pidato singkat. Dan dia mengundang 3 siswa yang baru saja lulus hari itu.
Muda, bagus. Dia mengundang mereka, dan di sini adalah orang tua yang lulus 50 tahun yang lalu. Dan inilah siswa yang lulus hari ini, mereka bertiga. Dan dia berkata, kalian bertiga diundang ke pesta pribadi ini. Untuk alasan yang sangat spesifik. Dan mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak tahu apa yang diharapkan. Dan Presiden mengatakan, di antara para alumni 50 tahun yang lalu ini, ada satu orang yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyumbangkan sejumlah besar uang. Dia tahu bahwa kalian bertiga membuat keputusan untuk pergi sebagai misionaris di India. Untuk mendedikasikan beberapa tahun hidup kalian untuk membantu orang miskin dan mengkhotbahkan Injil. Dan dia terkesan dengan keinginan kalian untuk membantu. Dan dia membuat keputusan. Dan dia memanggil yang pertama, dan dia berkata, Jimmy Johnston, apapun namanya. Engkau berhutang 107.000 ke sekolah dalam bentuk pinjaman. Dia membayar untukmu. Uang kuliahmu terbayar. Engkau bebas dari hutang. Dan pria itu seperti, wow, puji Tuhan, haleluya. Dia melompat-lompat. Berikutnya, datang ke sini. Dia berbicara dengan orang yang kedua, dan Presiden berkata, pinjamanmu sebesar 37.000 dihapuskan, dibayarkan. Engkau bebas, bebas hutang. 0. Kemudian dia memanggil yang ketiga, hutangmu sebesar 107.000 sudah dibayarkan. Menurut Anda bagaimana perasaan mereka? Saya ingin mengatakan itu kepada semua siswa Elga, kepada semua siswa sekolah Highland. Kepada semua siswa Southern and Andrews, saya memenangkan lotre $800 juta. Dan uang sekolahmu terbayar, pinjaman uang sekolahmu di Southern telah lunas. Dan kemudian saya datang ke gerejamu dan berkata, hipotek kalian semua telah lunas. Tidakkah kalian menyukainya? Oh ya, dan kemudian saya berkata, pinjaman mobilmu dan kemudian siapapun yang memiliki hutang pada kartu kredit datang ke sini. Kartu kreditmu terbayar. Engkau bebas akhirnya, bebas hutang. Saya tidak dapat membayangkan sukacita di gereja ini. Saya tidak dapat membayangkan jeritan dan air mata. Dan semua orang akan memeluk saya dan berkata, engkau adalah pendeta terbaik yang pernah ada. Bagaimana perasaan Anda jika seseorang melakukan itu untuk Anda? Saudara-saudara, pikirkanlah, dalam skala yang lebih besar, tanpa batas, Yesus telah melakukannya di kayu salib. Dan dia berkata, dosa-dosamu telah diampuni, semuanya, kecil atau besar. Engkau sepenuhnya, mutlak, sepenuhnya diampuni. Tidak masalah, jika kecil, tidak masalah, jika itu besar. Engkau diampuni. Dapatkah engkau membayangkan ketika Yesus melihatmu dan berkata, engkau telah menyakiti aku. Engkau telah melukai aku di kayu salib, tetapi aku sepenuhnya mengampunimu. Dosa-dosamu dihapuskan. Tidak ada lagi. Aku akan mengampuni kesalahanmu. Aku tidak akan mengingat lagi dosa-dosamu. Aku akan kehilangan ingatanku untukmu. Aku akan membuangnya ke dasar laut. Aku tidak hanya mengampunimu, aku akan memulihkanmu. Orang mengampuni tetapi mereka tidak pernah memulihkan. Tuhan mengampuni Daud, dan mengembalikan dia sebagai raja. Aku akan melupakan bahwa engkau telah melakukannya. Anak yang hilang berlaku buruk. Sang ayah mengembalikan dia ke bisnisnya. Saya tidak akan melakukan itu karena dia akan mengacaukannya lagi. Aku tidak bisa mempercayai orang ini. Tapi Tuhan mengampuni dan memulihkan. Sungguh Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan melakukan itu kepadamu, bagaimana perasaanmu? Tidak ada yang dapat engkau lakukan. Tidak ada yang dapat engkau lakukan untuk layak. Tidak ada yang dapat engkau lakukan untuk membayar dan untuk hal itu. Engkau hanya perlu menerimanya dengan iman dan berkata, terima kasih Tuhan. Bersukacitalah di dalamnya dan jalani hidup yang merdeka. Jadi, saudara-saudara, setelah Tuhan melakukan itu kepadamu, telah mengampunimu sepenuhnya. Setelah kasih-Nya yang tak terbatas. Maksud saya, engkau menyanyikan lagu itu. Pikirkan tentang itu. Berapa banyak dia membayar? Yesus membayar semuanya. Berapa banyak saya berhutang kepadanya? Semua kepada dia, saya berhutang. Engkau tahu lagunya, bukan? Kita menikmati itu, bukan? Jika engkau melihat sepenuhnya ke dalam rahmat-Nya yang luar biasa. Ke wajah-Nya, ke pengampunannya, ke dalam pengorbanannya. Jika engkau benar-benar meluangkan waktu untuk memahami apa yang telah Dia lakukan untukmu. Jika engkau menerimanya dengan iman, jika engkau tidak berusaha untuk layak mendapatkannya, tapi engkau hanya mengambil saja. Semua itu, sepenuhnya diampuni, mutlak bebas hutang. Jika engkau menerimanya, belum lagi hidup kekal. Jika engkau berpikir sejenak, untuk hidup kekal. Bisakah kalian tidak bersyukur?
Ketika engkau memikirkan hal itu, engkau tidak dapat melakukan cara lain selain mengampuni. Jadi orang yang tidak mengampuni adalah orang yang tidak mengerti itu. Karena itu, ketika engkau tidak bisa mengampuni, jangan mencoba untuk mengampuni. Sebaliknya, cobalah untuk memahami hal itu. Karena ketika engkau memahami betapa Tuhan telah mengampunimu, engkau tidak bisa menjadi cara lain selain berbelas kasih, baik hati dan mengampuni. Terlepas dari apakah mereka berubah atau tidak, itu antara mereka dan Tuhan. Dan antara engkau dan Tuhan, engkau tidak memelihara keasaman, mendidih, dan bertumbuh dan menumpuk. Engkau mengampuni dan membiarkan, melepaskan dan berjalan terus. Melupakan apa yang ada di belakang, dan berjalan untuk tujuan di depan dan mengarahkan pandanganmu kepada kapten keselamatanmu. Ketika engkau mengetahui betapa Dia telah mengampunimu, maka engkau tidak memiliki masalah untuk mengampuni orang lain. Jika engkau tidak melakukan itu, engkau harus kembali ke salib dan memahami apa yang telah Tuhan lakukan untukmu. Engkau tampaknya sungguh-sungguh mencari pengampunan, kebebasan. Apakah engkau pantas mendapatkan pengampunan? Tidak. Namun demikian, Tuhan bersedia memberikannya kepadamu secara cuma-cuma. Dan oleh karena itu engkau tidak dapat menahan dari saudara-saudaramu, pengampunan dan kasih sayang yang tidak layak mereka terima. Apakah engkau ingin Tuhan memperlakukanmu seperti itu? Perlakukan saudara-saudaramu sebagaimana engkau ingin Tuhan memperlakukanmu. Jika engkau berharap doamu didengar, engkau harus mengucapkannya dengan roh pengampunan. Kita harus mengampuni orang lain dengan cara yang sama, sejauh kita sendiri berharap untuk diampuni. Ketulusan hati, orang-orang yang mengaku Kristen, yang ditunjukkan satu sama lain, tidak seperti Kristus. Tapi mereka menikmati, menunjukkan sifat setan. Kita harus, setiap orang, membuka hati kita. Itu kata kuncinya. Dengarkan baik-baik, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin engkau mendengar kata-kata ini. Bukalah hati kita untuk kasih Yesus. Karena ketika kita membuka hati dan dipenuhi kasih-Nya, kita berbagi kasih. Jadi, saudara-saudara, Gospel Workers, halaman 430, jika engkau ingin tahu dari mana kutipan itu berasal. Saudara-saudara, kembali ke cerita. Dokter berkata, kita berada di dalam ruangan. Dia diborgol di ruangan. Dia telah membakar wajahmu. Dia telah membuat engkau buta. Dia telah menghancurkan hidupmu. Saya siap. Apakah engkau ingin saya melanjutkan? Dan wanita itu berkata, biarkan saya berpikir sejenak. Dan dia berkata, tidak. Saya tidak ingin engkau melanjutkan. Apakah dia mendengarku sekarang? Dan pria itu ketakutan, dan dia terisak, dan dia menangis, dan dia terus memasang wajah seperti itu. Dan wanita itu berkata, hidupku sudah hancur. Saya tidak ingin hidupmu hancur. Saya ingin engkau berbuat baik. Gunakan untuk kebaikan. Saya sepenuhnya mengampunimu. Pergi dan lakukan hal yang sama. Itulah kekristenan. Engkau perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang akan engkau lakukan dengan asam yang ada di hatimu? Engkau harus bersedia mengatakan, ngomong-ngomong, saya akan melewatkan gambar wanita itu. Engkau harus bersedia untuk mengatakan, Tuhan, saya sepenuhnya mengampuninya. Saya sepenuhnya mengampuni dia. Saya sepenuhnya mengampuni mereka. Berdasarkan rahmat-Mu yang ditunjukkan kepada saya di kayu salib. Karena saya sudah diampuni sepenuhnya, saya sepenuhnya mengampuni. Dan jika engkau belum bisa mengatakannya, maka katakanlah, Tuhan, saya ingin mengampuni. Tetapi saya belum sampai di sana. Tolong isi hatiku dengan rahmat-Mu. Saya membuka hatiku, masuklah ke dalam hatiku. Penuhi aku sepenuhnya dengan kasih karunia-Mu, jadi saya mengerti kasih karunia-Mu dan saya dapat berbagi kasih karunia. Karena mereka yang menerima kasih karunia, maka mereka memiliki kasih karunia, dan kemudian mereka berbagi kasih karunia. Saya ingin engkau membuka buletinmu dan engkau akan menemukan di buletinmu kertas merah. Saya ingin engkau memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang saya katakan selanjutnya. Jangan terburu-buru untuk menilai sebelum engkau mendengarnya. Saya ingin engkau menulis namamu. Tulis tanggalnya di sana.
Saya sepenuhnya diampuni untuk semua dosa saya. Jika engkau mau, engkau bisa menulis dosamu. Jika tidak, engkau tidak menuliskannya. Dan kemudian inilah yang engkau lakukan, engkau melipatnya. Dan sebelum engkau pergi ke persekutuan makan di luar, saat engkau keluar dari gereja. Ada sebuah tong, sebuah wadah baja yang terbakar. Saya ingin engkau pergi ke sana dan membuangnya ke dalam api. Dan untuk diingat, ini hanya antara engkau dan Tuhan. Hanya untuk matamu, jangan tunjukkan kepada siapapun, oke? Jangan tunjukkan kepada siapapun. Ini untukmu dan Tuhan. Saya ingin engkau melemparkannya ke dalam api. Dan ingat engkau sepenuhnya diampuni, semua dosamu terbakar. Mereka telah hilang di kayu salib. Mereka telah dibayar. Dan kemudian saya ingin engkau mengatakan, mulai hari ini, saya akan terus mengampuni. Saat engkau keluar, bakar dosa itu, bakar keasaman itu, buang itu ke dalam wadah. Dan biarkan Tuhan yang menanganinya, engkau tidak dipanggil untuk menghadapinya. Engkau dipanggil untuk mengasihi. Engkau dipanggil untuk melayani. Engkau dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Lakukan itu. Mari berdoa bersama. Sungguh suatu kasih, Tuhan, kami tidak akan pernah dapat sepenuhnya memahami setetes kasih yang tak terbatas itu. Dan saat kami akan menghabiskan kekekalan dengan Engkau, kami akan terus merenungkan. Dan kewalahan, tak dapat berkata-kata tentang kasih karunia-Mu. Dan kami akan mengatakan, mengapa kami tidak pantas mendapatkannya? Dan Engkau melakukan itu semua, karena Engkau mengasihi kami. Jadi bantulah kami memahami setetes kasih itu dan membagikannya seperti yang Kristus lakukan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.